Residen neurologis. Kali ini saya akan memajukan untuk IARUI reading berjudul Benign Prostate Hyperplasia. Untuk definisi, sendiri ada beberapa kondisi yang terkait dengan LUTS, seperti contohnya di sini ada retensi urin akut didefinisikan sebagai kanukemi yang nyeri, teraba atau dapat diperkusi ketika pasien tidak dapat mengeluarkan urin. Sedangkan untuk yang retensi urin kronis didefinisikan sebagai kanukemi yang tidak nyeri, teraba, dapat diperkusi bahkan setelah pasien BAK, dapat disertai dengan adanya inkontinensia. Kemudian untuk BOO sendiri atau bladder outlet obstruction adalah istilah umum untuk adanya obstruksi selama berkemih, ditandai dengan peningkatan tekanan detrusor dan penurunan dari laju aliran urinnya. Sedangkan untuk benign prostatic obstruction merupakan bentuk dari BOO dan dapat didiagnosis ketika penyebab obstruksi outlet sudah diketahui sebagai pembesaran prostat yang jinak. Sedangkan untuk benign prostate enlargement adalah istilah klinis yang ditandai dengan bertambahnya volume prostat akibat adanya perubahan histopatologis prostat yang jinak atau yang selama ini dikenal dengan sebutan BPH. Untuk BPH sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk pola histologis yang khas yang mendefinisikan suatu penyakit, di mana di sini ditegakkannya dengan hasil histopatologi. Untuk epidemiologinya itu sendiri, prevalensi BPH di dunia meningkat seiring dengan peningkatan usia. Tertinggi pada kelompok usia lebih dari sama dengan 70 tahun. Kemudian angka kejadian BPH di Indonesia sampai saat ini belum pernah diteliti sehingga jumlahnya belum bisa diketahui dengan pasti. Beberapa penelitian terpastik di Indonesia, presentasi terbanyak kasus BPH pada rentang usia 60 sampai 69 tahun. Untuk faktor risikonya itu sendiri, dari usia, di sini semakin tinggi usia, di mana tadi disebutkan usia tertingginya adalah 70 tahun, kemudian merokok, ada kurangnya aktivitas fisik, kemudian faktor genetik, adanya sindrom metabolik, terus kemudian obesitas, hipertensi, dan inflamasi baik lokal ataupun sistemik. Di sini bisa disebutkan di sini gejala itu dengan LUTS, di mana penyebab LUTS-nya itu sendiri setelah diadopsi dari AU Guideline tahun 2021 ada banyak. Di sini ada benign prostate obstruction, kemudian ada overactive bladder, polyuria nocturnal, kemudian underactive bladder, chronic pelvic pain syndrome, disfungsi kandung kemih neurogenik, ada infeksi saluran kemih, kemudian struktur uretra dan batu ureter distal sama penyebab lain. Untuk gambaran klinisnya itu sendiri ada yang membagi menjadi tiga di sini, gejala obstruksi, voiding, kemudian storage, sama pasca berkemih. Untuk gejala obstruksi itu sendiri ada pancaran kemih lemah dan terputus atau intermitensi, kemudian tidak puas setelah berkemih, kemudian ada frekuensi, urgensi, dan nokturia. Kemudian untuk gejala pasca berkemihnya itu sendiri ada dribbling atau menetes, kemudian gejala yang paling berat adalah retensi urin. Dari anamnesis di sini juga kita tanyakan keluhan yang dirasakan, onsetnya, kemudian sudah berapa lama keluhan itu mengganggu, kemudian riwayat penyakit lain dan penyakit pada saluran urogenitalia seperti apakah pernah mengalami cedera, infeksi, kencing berdarah atau hematuri, adanya batu ataupun pembedahan pada saluran kemih. Kemudian adanya riwayat neurologis. Selain itu juga bisa ditanyakan tentang riwayat kesehatan secara umum seperti riwayat hipertensi, diabetes, dan keadaan fungsi seksual. Selain itu juga ditanyakan bisa untuk riwayat konsumsi obat yang dapat menimbulkan keluhan berkemih serta evaluasi riwayat kebiasaan, faktor emosional dan psikologis pasien. Untuk anamnesisnya sendiri di sini kita dipermudah dengan adanya IPSS atau International Prostate Symptom Score yang dikembangkan oleh AUA. Ini terdiri dari 7 pertanyaan yang masing-masing memiliki nilai 0 sampai 5 dengan nilai total maksimum 35, di mana di sini dibagi menjadi 3 untuk derajatnya. Untuk bila nilai 0 sampai 7 derajat ringan, kemudian 8 sampai 19 derajat sedang, dan 20 sampai 35 untuk derajat berat. Untuk terdapat satu pertanyaan di mana hal ini menanyakan tentang kualitas hidup dari pasiennya itu sendiri. Nanti untuk gradingnya itu sendiri atau derajatnya nanti bisa memudahkan kita untuk menentukan tata laksana selanjutnya. Di sini juga ada skor yang lain digunakan, yaitu
the International Consultant Incontinence Modular atau ICML LUTS. Ini disusun oleh International Continence Society. Dia itu terdiri dari 13 poin pertanyaan dengan komponen nocturia dan overactive bladder di dalamnya. Kemudian selain itu juga pasien juga kita minta untuk melakukan catatan harian berkemih, di mana dilakukan pencatatan volume dan waktu setiap berkemih oleh pasien yang disebut sebagai suatu grafik volume frekuensi. Namun yang paling sering digunakan di kita adalah menggunakan skor IPSS. Selain itu juga ada suatu scoring juga, di mana di sini untuk mempermudah masyarakat yang mungkin dengan pendidikan yang rendah, bisa digunakan suatu visual prostatic symptom score, di mana dia akan VPSS ini sendiri mewakili frekuensi, nokturia, pancaran lemah, dan kualitas hidup. Scoring yang ini di sini lebih mudah digunakan oleh lansia dan yang mengalami gangguan penglihatan serta oleh pasien yang sulit membaca tulisan pada IPSS. Untuk pemeriksaan fisik di sini kita lakukan pemeriksaan fisik secara umum dan pemeriksaan fisik status urologis. Untuk pemeriksaan umum di sini kita lihat dulu untuk kondisi umumnya, kemudian untuk tanda-tanda vitalnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan fisik dari head to toe, dari kepala sampai ke tungkai bawah. Kemudian untuk status urologisnya itu sendiri di sini dinilai untuk dari ginjal, evaluasi adanya obstruksi atau tanda infeksi pada area flank. Kemudian dari kandung kemihnya di sini kita nilai adanya nyeri atau tidak, serta menilai kandung kemih terisi penuh atau tidak pada area suprapubik. Kemudian untuk genitalia eksternanya kita nilai apakah pasiennya sudah disirkumsisi atau tidak, kemudian adanya jaringan fibrosis, metal stenosis, fimosis atau tumor penis, dan kemudian kelainan pada skrotum serta isinya. Kemudian di inguinal juga kita bisa periksa apakah ada tanda-tanda suatu hernia kan, yang merupakan salah satu dari komplikasi dari adanya BO itu sendiri. Kemudian untuk pemeriksaan yang lebih lanjut, di sini harus dilakukan suatu colok dubur atau digital rectal examination, di mana di sini fungsinya bisa dilihat adanya pembesaran, kemudian dinilai konsistensinya, kemudian apakah ada nodul atau permukaan prostat yang berbenjol-benjol, yang merupakan salah satu dari tanda keganasan dari prostat. Kemudian juga prostat ini sendiri dapat dibedakan volumenya apakah lebih atau kurang dari 50 cc. Kemudian dinilai tonus sphincter aninya, refleks bulbo cavernosus, dan refleks perianalnya untuk menilai apakah ada kelainan dari neurologis pada pasien tersebut. Kemudian menilai ada tidaknya hemoroid dan kelainan lain di dalam rektum. Kemudian di sini juga bisa dilakukan urinalisis untuk mengidentifikasi kondisi seperti adanya ISK, mikrohematuria, proteinuria, glukosuria yang mengindikasikan adanya diabetes mellitus pada pasien. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Hal ini dilakukan apabila adanya kecurigaan penurunan fungsi ginjal berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian ditemukan adanya hidronefosis atau tidak. Kemudian ketika akan dilakukan terapi pembedahan pada pasien pria dengan LUTS. Selain itu juga kita bisa lakukan pemeriksaan PSA. Ini sebagai prediktor volume dan pertumbuhan prostat, di mana dapat memprediksi perubahan dari keluhan berbanding terbalik dengan kualitas hidup. Selain itu juga bisa dari pemeriksaan ini bisa dilihat apabila kadar PSA lebih dari 4, itu merupakan salah satu indikasi dari bisa dilakukannya suatu biopsi prostat. Selain itu juga bisa dilakukan uroflometri. Ini untuk memeriksa pancaran urin dan mendeteksi gejala obstruksi saluran kemih bagian bawah, di mana nanti data yang bisa didapat adalah volume berkemihnya, laju pancaran maksimum atau Kmax-nya, laju pancaran rata-rata, key average-nya, waktu untuk mencapai laju pancaran maksimum, dan lama pancarannya. Namun ini tidak spesifik menunjukkan penyebab terjadi kelainan, tapi dapat memantau dari keberhasilan terapinya itu sendiri. Setelah dilakukan uroflometri, di sini bisa dilakukan untuk pemeriksaan residu urin pasca berkemih. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan USG, bladder scan, atau dengan pemasangan kateter uretra. Pengukuran dan kateter lebih akurat, namun di sini pasiennya akan lebih tidak nyaman. Untuk volume residu urin adalah sisa urin di kandung kemih setelah berkemih, di mana jumlah residu urin pada pria normal rata-rata 50 ml.
Untuk pemeriksaan pencitraan di sini bisa menggunakan ultrasonografi. Di sini untuk mengevaluasi pada pasien dengan jumlah residu urin besar, hematuri atau riwayat batu saluran kemih. Untuk pasien BPH dengan usia tua dan DM memiliki risiko lebih besar terjadinya batu saluran kemih. Kemudian untuk pencitraan prostat sini untuk menilai bentuk dan besar prostatnya itu sendiri bisa dengan menggunakan USG baik transabdominal ataupun transrektal. Kemudian di sini bisa dinilai juga adanya apakah ada suatu intravesical prostatic protrusion atau IPP yang merupakan perubahan morfologis akibat pertumbuhan berlebih pada lobus medius dan lateral prostat ke arah buli. Derajat IPP diukur melalui USG transabdominal, kemudian dia berkorelasi dengan risiko retensi urin akut. Selain itu juga bisa dilakukan pemeriksaan Finding uretrogram, namun tidak direkomendasikan dalam pemeriksaan diagnostik. Tapi mungkin ini bisa berguna untuk mendeteksi apakah ada reflux, kemudian ada divertical ataupun ada kelainan pada uretra. Selain itu juga bisa dilakukan suatu retorsisoskopi, dilakukan pada pasien yang riwayat hematuri, struktur uretra, uretritis, trauma uretra, instrumentasi uretra, riwayat operasi uretra, batu saluran kemih atau kecurigaan kanker kandung kemih. Biasanya dilakukan sebelum terapi invasif atau bedah minimal. Untuk urodinamik di sini digunakan teknik yang sering digunakan adalah feeling cystometry dan pressure flow studies untuk fungsinya untuk mendiagnosis serta menentukan tingkat keparahan dari obstruksi yang menyebabkan peningkatan tekanan detrusor dan penurunan aliran urin saat berkemih. Untuk alur diagnostiknya di sini pada pasien dengan LUTS digali lagi riwayatnya apakah ada suatu disfungsi seksual, terus kemudian bisa dinilai dengan kuesioner salah satunya IPSS, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan DRE. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan faal ginjalnya. Selain itu juga bisa dilakukan pemeriksaan PSA. Kemudian jika gejalanya mengganggu, maka dilakukan catatan harian berkemih di sini. Kemudian untuk apabila kasusnya predominan storage atau lusnya itu kemudian ada nokturia, dilakukan pemeriksaan USG serta uroflometri. Kemudian apabila pemeriksaan colok dubur ada yang abnormal, kemudian ada kecurigaan penyakit neurologis dan peningkatan PSA serta urinalisisnya abnormal, maka dilakukan evaluasi menurut standar klinis terkait. Misalkan apabila ada kelainan-kelainan di bidang neurologis, maka bisa dilakukan terapi gangguannya sesuai neurologisnya itu sendiri. Kemudian apabila misalkan penyebabnya seperti diabetes mellitus, maka ditangani dulu untuk diabetes mellitusnya itu sendiri. Untuk tata laksana, kemudian misalkan setelah dilakukan tata laksana konservatif, apabila kondisinya jinak dari kandung kemih dan atau prostat dengan nilai normal, maka dilakukan suatu pengobatan ataupun konservatif. Kemudian dilakukan suatu tata laksana medikamentosa menurut algoritma tata laksananya nanti. Kemudian nanti dilihat, dipantau dengan melakukan urodinamik. Apabila memang ada indikasi untuk dilakukan operasi, maka dilakukan operasi. Di sini untuk pilihan terapi pada LUTS, di sini ada yang membagi konservatif dengan watchful waiting, kemudian perubahan gaya hidup. Selain itu juga ada medikamentosa, pilihannya ada alpha blocker, 5 alpha reductase inhibitor, PD5 inhibitor, antimuskaritik, beta 3 agonis. Kemudian ada terapi kombinasi sama fitoterapi. Untuk pembedahan dibagi menjadi ada invasif maupun terbuka. Kemudian selain itu juga ada kondisi-kondisi khusus seperti bisa dilakukan TWOC, CIC, sistostomi, dan lain-lain. Untuk tata laksana konservatif di sini yang pertama adalah watchful waiting, di mana di sini pasien tidak diberikan terapi apapun, tapi perkembangan penyakitnya tetap diawasi oleh dokternya itu sendiri. Untuk pasien BPO dengan skor IPSS di bawah 7 dilakukan terapi konservatif, di mana di sini beberapa hal yang bisa dilakukan adalah menghindari minum air banyak sebelum tidur. Kemudian jangan banyak minum yang mengandung kafein atau alkohol ataupun coklat yang bisa menyebabkan diuresis. Kemudian gunakan teknik double voiding
Selain itu juga dilakukan bisa dilakukan milking uretra, terus gunakan teknik untuk mengalihkan perhatian. Selain itu juga lakukan pelatihan kandung kemih berulang atau bladder training, kemudian evaluasi ulang obat yang diminum. Selain itu juga disiapkan bantuan bila ada gangguan pada mobilitas atau kesadarannya, terus kemudian lakukan terapi bila ada konstipasi. Untuk medikamentasenya itu sendiri diberikan pada pasien dengan skor IPSS lebih dari 7. Di sini pemberiannya ada beberapa pilihan, diberikan alpha 1 blocker yang merupakan lini pertama dari tata laksana medikamentosa pada pasien BPO. Ini dia cara kerjanya adalah menghambat kontraksi otot polos prostat sehingga mengurangi resistensi tonus leher kandung kemih dan uretra. Obat-obat pilihannya itu tetrazosin, doxazosine, alfuzosin, tamsulosin, dan naftalfidil. Efek sampingnya di sini ada beberapa di mana hipotensi postural, dizziness, astenia, ataupun retrograde ejaculation. Untuk 5 alfa reduktase inhibitor di sini dia cara kerjanya menghambat pembentukan hidrotestosteron dari testosteron dengan inhibisi 5 alfa reduktase. Dia efeknya dikatakan bisa mengecilkan volume prostat. Pilihan obatnya ada finasterid dan dutasterid. Efek sampingnya di sini adalah disfungsi ereksi, penurunan libido, gagal atau ejakulasi retrograde, kemudian penurunan volume semen, ginekomastia, timbulnya bercak kemerahan pada kulit. Tata laksana medikamentosa lain di sini ada menggunakan antimuskarinik, di mana dia menghambat simulasi reseptor dari muskarinik yang mengakibatkan nanti penurunan dari kontraksi sel otot polos kandung kemih. Obat-obat pilihannya di sini atau ada fisoterodin fumarat, propiferin HCl, kemudian sulifenasin yang paling sering digunakan. Namun efek sampingnya di sini kurang mengenakan di mana salah satunya adalah mulut kering, kemudian ada konstipasi, kesulitan berkemih sama nasofaringitis dan dizziness. Untuk beta 3 agonis di sini dia mensimulasi reseptor beta dominan yang diekspresikan di dalam sel otot polos detrusor sehingga nanti akan memberikan efek relaksasi otot. Efek sampingnya di sini hipertensi, nyeri kepala, infeksi saluran kemih dan keluhan saluran pernafasan. Selain itu juga ada PDE5 inhibitor. Dia meningkatkan konsentrasi dan memperpanjang aktivitas dari siklik guanosin monofosfat intraseluler sehingga dapat mengurangi tonus otot polos detrusor, prostat, dan uretra. Sediaan terapinya di sini ada sildenafil, vardenafil, dan tadalafil. Untuk efek sampingnya di sini ada reflux gastroesophageal, kemudian nyeri kepala, dispepsia, nyeri punggung, dan hidung tersumbat. Untuk tata laksana pembedahan di sini ada indikasi dibagi menjadi dua, yaitu indikasi absolut dan indikasi relatif. Indikasi absolut di sini ada retensi urin akut, kemudian gagal TWOC, ada infeksi saluran kemih berulang, kemudian hematuria makroskopik berulang, adanya batu kandung kemih, kemudian penurunan fungsi ginjal yang disebabkan oleh obstruksi akibat BPH, dan perubahan patologis pada kandung kemih seperti adanya divertikal, kemudian adanya sakulasi ataupun vesikulasi. Kemudian untuk indikasi relatifnya itu sendiri pada pasien-pasien dengan keluhan sedang hingga berat yang tidak menunjukkan perbaikan setelah pemberian terapi non bedah. Kemudian yang kedua, pasien menolak pemberian terapi medikamentosa atau dia lebih memilih untuk dilakukan pembedahan secara langsung. Untuk pembedahan di sini bisa dilakukan dengan reseksi prostat. Di sini ada istilah TURP atau transurrectal resection of the prostate. Di sini ada bisa menggunakan monopolar dan bipolar. Untuk monopolar itu sendiri reseksi untuk dilakukan untuk menghilangkan jaringan prostat dari zona transisionalnya itu sendiri. Di sini diindikasikan untuk pasien dengan ukuran prostat 30 sampai 80 ml. Ada komplikasi berupa perdarahan, sindrom TUR, retensi urin akut, ISK. Untuk yang komplikasi jangka panjangnya bisa mengalami inkontinensia urin, strukturetra, ejakulasi retrograde, dan disfungsi ereksi. Ada suatu modifikasi di mana TURP-nya itu sendiri bisa dilakukan dengan bipolar. Di sini hanya perbedaan dari sistem aliran energinya. Untuk profil keamanan perioperatif dikatakan di sini masih lebih baik untuk yang bipolar TURP. Untuk reseksi prostat yang lain di sini bisa dilakukan laser prostatektomi. Di sini dianjurkan khususnya untuk pasien-pasien yang menjalani terapi antikoagulan dan terapinya tidak dapat dihentikan.
sebenarnya untuk efektivitasnya tidak ada perbedaan yang bermakna dengan tur monopolar, namun kecenderungan dia akan meningkatkan durasi dari operasinya itu sendiri. Selain itu juga bisa dilakukan suatu favorisasi dari prostat, di mana favorisasi itu sendiri dengan laser TM YAG, di mana dia menggunakan laser thulium dengan panjang gelombang berkisar antara 1940 mm dan 2013 nanometer. Di sini juga tidak ada perbedaan yang relevan secara klinis dalam hal keberhasilan operasinya maupun dari keamanannya dengan turpe monopolar ataupun bipolar. Sedangkan untuk pilihan lain di sini ada transurethral incision of the prostate. Dia di sini dilakukan suatu insisi pada bladder outletnya tanpa dilakukan pengangkatan jaringan. Dilakukan sayatan pada transurethral prostat menggunakan Collins knife dan electrocauter monopolar ataupun laser holmium. Di sini bisa fungsinya TWIP ini sendiri bisa menghentikan turpe dan bisa digunakan pada pasien-pasien dengan BPH dengan volume prostat kurang dari 30 ml tanpa adanya pembesaran lobus medius. Efikasi dan keamanannya serupa dengan monopolar turpe. Selain itu juga bisa dilakukan suatu enuklasi prostat, di mana yang pertama ada prostatektomi terbuka, di mana nukleasinya itu sendiri dapat dilakukan setelah dilakukan pembukaan jaringan, dilakukan dari kandung kemih seperti dengan prosedur Freyer di sini. Nanti prostatnya sendiri diinokulasi dengan jari atau bisa dilakukan melalui kapsul prostat anterior atau prosedur Milin. Ini terapi pembedahan pada volume prostat yang diindikasikan pada prostat dengan ukuran yang sangat besar, lebih dari 80 sampai 100 ml. Untuk profil keamanannya sebenarnya di sini dikatakan masih lebih baik turpe ataupun istilahnya dengan TUEP ataupun bantuan dari laser. Kemudian untuk enuklasi prostat transurethral bipolar di sini dilakukan enukleasi secara endoskopik di mana pendekatannya secara transuretral. Efikasi jangka menengah sampai panjang dan profil keamanan perioperatifnya lebih baik dibandingkan dengan turpe. Selain itu juga bisa dilakukan enukleasi dengan laser di mana menggunakan holmium sebagai sumber tenaganya. Di sini efikasi dan keamanannya serupa dengan turpe. Diberikan tata laksana ini sebagai alternatif dari reseksi prostat transureter ataupun prostatektomi terbuka. Selain itu juga ada pilihan laser thulium, efikasinya juga hampir sama dengan turpe. Selain itu juga ada bipolar translateral vaporization, di mana dilakukan vaporisasi dari prostat dengan sumber energi panas. Dia fungsinya di sini menguapkan lapisan sel dari prostat tanpa mengaruhi jaringan-jaringan di bawahnya. Ini merupakan pilihan terapi alternatif pada pasien dengan volume prostat 30 sampai 80 ml. Efikasi jangka menengahnya lebih rendah dibandingkan dengan turpe. Selain itu juga favorisasi bisa dengan laser, di mana di sini merupakan indikasinya sebenarnya sama, volume prostat 30 sampai 80 ml. Ini pasien pada pilihan terapi ini dia lebih aman digunakan pada pasien yang menerima terapi-terapi antiplatelet ataupun antikoagulan yang tidak dapat dihentikan. Ada juga teknik alternatif seperti ablasi, di mana dilakukan dengan aquablation. Di sini dia prinsip hidrodiseksi, dia menggunakan energi air, kemudian mengablasi parenkim prostat dengan mempertahankan struktur kolagennya. Kemudian dia memiliki keberhasilan terapi yang sama dengan TUR pada pasien dengan volume prostat 30 sampai 80. Kemudian ada dilakukan embolisasi arteri prostat. Di sini belum ada data terbaru dan belum jelas keuntungan serta risikonya, hanya untuk keperluan uji klinis saja. Kemudian embolisasi dilakukan melalui akses arteri radialis atau femoralis. Untuk tindakan ini kurang efektif dibandingkan dengan turpe dalam memperbaiki gejala dan parameter urodinamiknya. Untuk algoritma tata laksana di sini pasien dengan BPO di sini dilakukan pemeriksaan awal dari anamnesis, pemeriksaan fisik, colok dubur, terus kemudian urinalisis, pemeriksaan fal ginjal, kemudian pemeriksaan PSA. Setelah itu baru dinilai IPSS dan quality of life-nya. Apabila dia ringan atau IPSS-nya kurang dari 7, gejala tidak mengganggu dan pasien tidak menghadapi terapi, maka bisa dilakukan
konservatif. Namun apabila gagal maka naik ke terapi medikamentosa. Kemudian apabila misalkan gejalanya sedang sampai berat, IPSS-nya 8 sampai 19 dan 20 sampai 35. Kemudian maka bisa dilakukan pemeriksaan tambahan seperti uroflometri, USG ginjal, buli dan prostat. Kemudian harus didiskusikan dengan pasien tentang pemilihan terapinya, apakah memang mau melakukan terapi non invasif ataupun melakukan terapi invasif. Apabila misalkan dari memilih untuk terapi non invasif, maka kita berikan medikamentosa dengan pilihan-pilihan seperti alpha blocker dan 5-ARI. Kemudian selain itu juga apabila gagal maka dilakukan perujukan ke spesialis urologi. Kemudian apabila misalkan ada pada pemeriksaan awal didapatkan adanya kecurigaan ganas seperti adanya nodul pada prostat, kemudian PSA-nya abnormal, adanya tanda ada hematuria, kemudian nyeri, selain itu juga ada kelainan neurologis, kemudian adanya terabanya kandung kemih, ginjal abnormal sama terdapat riwayat operasi urologi, maka sebaiknya langsung dikonsulkan atau dirujuk ke spesialis urologi. Untuk algoritma tata laksana di sini, pria dengan dugaan BPH apabila gejalanya mengganggu, maka dilihat dulu apakah ada gejala yang dominannya. Apabila poliuria nokturnal yang dominan, maka dilakukan edukasi dan modifikasi gaya hidup. Apabila misalkan tidak ada yang dominan, poliuria nokturnalnya tidak dominan, maka dilihat lagi apakah gejala storage-nya itu dominan atau tidak. Bila gejala storage-nya itu dominan, maka dilakukan juga edukasi dan modifikasi gaya hidup dengan atau tanpa bantuan adanya antagonis reseptor muskarinik. Sedangkan apabila misalkan tidak ada gejala storage yang dominan, maka dilihat volume prostatnya. Apabila volume prostatnya lebih dari 40 mili, maka dilakukan tata laksana jangka panjang seperti edukasi gaya hidup, kemudian dibarengi dengan pembelian 5-alfa reduktase inhibitor, bisa dikombinasikan dengan alfa-1 blocker. Kemudian apabila misalkan volume prostatnya masih kurang dari 40, maka dilakukan edukasi dan modifikasi gaya hidup dengan atau tanpa alpha blocker juga. Selain itu juga dievaluasi apabila memang gejala storage-nya masih ada, maka bisa ditambahkan antagonis reseptor muskarinik. Apabila gejalanya tidak mengganggu dari awal, maka dilakukan konservatif dengan atau tanpa edukasi dan modifikasi gaya hidup. Kemudian untuk misalkan algoritma pada tata laksana pilihan terapi intervensinya itu sendiri, apabila pria dengan dugaan DPPH dengan kriteria seperti indikasi absolut untuk operasi, atau tidak respon terhadap terapi medikamentosa, atau pasiennya memang ingin langsung dilakukan operasi tanpa melakukan terapi medikamentosa, apabila risiko operasinya tinggi, maka bisa dilakukan operasi dengan anestesi atau tidak. Apabila tidak, maka tidak memenuhi kriteria anestesi untuk dilakukan pembiusan, maka bisa diberikan pilihan menggunakan CIC, kateter menatap ataupun sistostomi permanen. Apabila memang masih bisa dilakukan pembedahan, kemudian pasien apakah memiliki riwayat atau masih aktif untuk menggunakan terapi antikoagulan, maka bisa bila memang pasien masih bisa di stop untuk pemberian antikoagulannya, maka bisa dilihat dulu volume prostatnya. Apakah bila volume prostatnya kurang dari 30, maka bisa pilihan terapinya ada TUIP, TURPE. Kemudian untuk 30 sampai 80 mili bisa dilakukan TURPE, laser enucleation ataupun laser vaporization. Untuk ukuran prostat yang lebih dari 80, maka bisa dilakukan prostatektomi terbuka, kemudian laser bipolar enucleation sama laser vaporization dan TURPE. Apabila pasien tidak dapat menghentikan antikoagulannya, maka pilihan terapinya itu menggunakan laser vaporization. Untuk pemantauan, evaluasi rutin dilakukan dan pemeriksaan IPSS, uroflometri, dan pengukuran phosphoid residual volume-nya. Kemudian selain itu juga pemantauan secara berkala dilakukan antara 1 hingga 6 bulan disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian dilanjutkan setiap tahun apabila tidak ada perubahan gejala atau indikasi untuk dilakukannya tindakan operasi. Terima kasih dokter.